Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada tayangan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan series mengenai kode etik psikologi Indonesia, gitu ya, lanjutan dari beberapa video sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai subbab iklan dan pernyataan publik serta biaya dan layanan. Tentunya layanan psikologi. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam kode etik psikologi di bab iklan dan layanan publik yaitu di mana iklan dan pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini yaitu berhubungan dengan jasa, ya. Jasa, produk, ataupun publikasi profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi di bidang psikologi yang mencakup seperti halnya iklan yang dibayar, iklan yang tidak dibayar, brosur, kemudian direktori, resume pribadi, kurikulum vitae, hasil wawancara, komentar yang dimuat di dalam media, baik media cetak maupun media elektronik seperti halnya media sosial, gitu ya, pernyataan atau kutipan dalam buku, publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, kuliah dan sebagainya, materi-materi yang dipublikasi, gitu ya. Nah, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat luas melalui berbagai media yang telah saya sebutkan barusan itu harus disertai dengan pertanggungjawaban, gitu ya. Artinya ketika memberikan pernyataan publik ya itu harus secara bijaksana, jujur, gitu ya. Yang disampaikan adalah apa adanya, tidak mengurangi maupun menambah-nambahi dari data yang ada. Kemudian teliti, gitu ya, jangan sampai ada kekeliruan dalam pengucapan atau pengutipan supaya tidak menjadi asumsi yang beragam di masyarakat, gitu ya. Juga harus hati-hati, gitu ya. Pemilihan katanya, pemilihan bahasanya harus hati-hati supaya tidak menimbulkan kontra dan di dalam masyarakat tentunya. Kemudian lebih didasarkan pada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongannya. Jadi pernyataan publiknya itu dinyatakan secara umum, tidak mengedepankan kepentingan dirinya sendiri sebagai seorang ilmuwan psikologi maupun seorang psikolog. Kemudian selanjutnya berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian atau kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Dan baik psikolog maupun ilmuwan psikologi ketika membuat pernyataan kepada masyarakat tidak boleh memberikan pernyataan palsu, melakukan penipuan ataupun kecurangan data seperti hanya data gelar akademik yang dimiliki, gelar profesinya, gelar pengalaman pelatihan maupun kompetensi yang dimiliki, kemudian masa berlaku izin prakteknya juga tidak boleh palsu yang dicantumkan. Kemudian legalitas hukum dari Kemenkumham untuk melakukan praktek mandiri juga harus nyata adanya, gitu ya. Seperti yang masuk dalam izin prakteknya. Kerjasama dengan instansi mana juga harus nyata ada kerjasamanya, tidak mengaku-aku kerjasama dengan instansi A, B, dan C, gitu ya. Kemudian selain itu ada biayanya juga harus jelas, serta siapa saja orang-orang yang bekerja dengannya atau bekerja sama dengannya juga harus jelas siapa orangnya tanpa mencatut nama orang lain yang terkenal tapi ternyata mereka tidak dalam tim orang tersebut.
Keterlibatan pihak lain dalam pernyataan publik ini dibolehkan, baik psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengajak orang lain dalam pembuatan iklan maupun pernyataan publik gitu ya. Kemudian untuk mempromosikan dirinya maupun lembaganya gitu nih, diperbolehkan. Tentunya harus ada istilahnya perjanjian atau kontrak yang jelas dan harus dalam kendali dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut supaya tetap dalam jalurnya, tetap sesuai dengan kode etik yang berlaku sehingga tidak ada salah informasi yang diberikan kepada masyarakat dan tidak merugikan dan mencoreng nama dari psikologi ini sendiri. Selanjutnya mengenai deskripsi program pendidikan non-gelar, yaitu apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi dirinya dibuatkan iklan gitu, baik di sosial media maupun media cetak dan sebagainya mengenai program-program layanan yang dibuat gitu, harus bisa bertanggung jawab atas apa yang tercantum gitu ya, atau isi dari katalog, brosur, iklan, proposal dan sebagainya, bahwasanya isi yang tersebut sudah diteliti, dicek bahwa benar keasliannya, sehingga ketika kedepannya ada suatu hal permasalahan yang harus diselesaikan, tidak membohongi publik dengan info-info yang sudah tersebar gitu nih. Dan pernyataan melalui media dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati, seperti halnya konsisten terhadap kode etik yang berlaku, kemudian apa yang disampaikan harus berdasar pada pengetahuan atau pendidikan profesional yang dimilikinya, atau pelatihan konsep teoritis dari konsep-konsep psikologi yang dikuasainya gitu ya, jangan asal menyampaikan gitu ya. Kemudian juga ketika menyampaikan harus berasas pada asas praduga tak bersalah, juga mempertimbangkan kerahasiaan data sesuai dengan pasal 24 pada buku Kode Etik Psikologi Indonesia. Semuanya harus diperhatikan secara detail terlebih dahulu baru melakukan pernyataan melalui media. Selanjutnya yaitu bab mengenai biaya layanan psikologi. Nah, di sini terbagi menjadi 4, yaitu diantaranya penjelasan biaya dan batasan, rujukan dan biaya, keakuratan data, dan barter gitu ya. Kan kita bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari penjelasan biaya dan batasan. Nah, di sini sebelum memberikan jasa layanan psikologi kepada klien, baik psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan terlebih dahulu di awal biaya layanannya ini adalah berapa gitu ya, tarifnya berapa menit layanan ini akan berlangsung dengan biaya tersebut, terus batasan apa saja yang boleh dilakukan selama pelayanan dan apa yang tidak boleh selama pelayanan, itu harus diberikan di awal informasinya, disertakan dengan inform consent yang telah disediakan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang penjelasannya harus secara rinci gitu ya, secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing, termasuk klien maupun psikolognya apa nanti kewajiban dan haknya gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah rujukan dan biaya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi boleh membagi imbalan yang diterima kepada profesional lainnya, yaitu antara atasannya ataupun bawahannya gitu ya. Dan pembayaran tersebut harus berdasarkan jenis layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan gitu ya. Artinya pembagian biaya adalah hak wewenang dari psikolog atau ilmuwan psikologi sendiri, tapi sudah ada aturan yang jelasnya yang dibicarakan dalam satu lembaga tersebut gitu ya. Dan yang dimaksud dengan rujukan ya ini apabila dalam pembiayaannya ini belum sesuai, boleh merujuk kepada rekan sejawat yang lain yang sekiranya masuk dalam budget dari klien kita itu. Kemudian yang ketiga ada keakuratan data, yang dimana psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. Jadi data-data yang telah kita kumpulkan dari hasil asesmen kita sampaikan gitu kepada yang membayar kita, kepada klien kita secara akurat tanpa mengurangi maupun melebih-lebihkan data tersebut gitu ya, tanpa menutup-nutupi data dan memanipulasi data supaya bisa kita gunakan di kemudian hari, jangan gitu ya. Dan tetapi harus dengan sejujur-jujurnya. Dan kemudian ada istilah barter gitu ya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi boleh menerima pembayaran tidak berupa uang gitu ya, akan tetapi boleh melakukan barter gitu ya, asalkan tidak bertentangan dengan kode etik dan eksploitatif gitu ya. Sebagai contoh misalnya rekan-rekan berpraktek di daerah pedesaan maupun pegunungan yang dimana memiliki klien seorang petani misalnya gitu ya, dan dia dalam kurun waktu beberapa bulan belum bisa menjual hasil panennya dan kebetulan membutuhkan bantuan psikologis sehingga dia mampu membayarnya hanya menggunakan hasil taninya seperti hanya ada singkong, ada pisang, ada sayur-sayuran. Apabila kita berkenan gitu ya, boleh kita menerima imbalannya berupa barang tersebut gitu ya, boleh ke barang tersebut untuk sebagai imbalan jasa telah melakukan jasa layanan psikologi, tapi tidak boleh melakukan barter jasa layanan psikologi dengan kegiatan seksual gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Terima kasih sudah menyimak video kali ini mengenai kode etik psikologi ya, series ya, ini series kode etik psikologi, kelanjutan dari video yang kemarin dan masih akan berlanjut ke video-video yang selanjutnya gitu ya. Jadi silakan simak terus channel YouTube Sapa Psikologi ini. Apabila tayangan ini bermanfaat, silakan bisa di-share kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan apabila ada kekurangan dari channel ini, silakan kontak saja kami supaya kami bisa meningkatkan tayangan-tayangannya supaya bisa lebih bermanfaat bagi rekan-rekan penonton sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.